Jumpa lagi di mata kuliah pemrograman web bersama kami di STT Terpadu Nurul Fikri, program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Bersama saya Sirojul Munir akan menemani Anda belajar pemrograman web ya, mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di mata kuliah pemrograman web ya. Untuk materi kali ini kita akan bahas tentang JavaScript, event, and function ya. Juga nanti dibahas juga tentang dokumen object model gitu ya. Nah, materi sebelumnya sudah disampaikan bagaimana pengantar JavaScript, kemudian sampai dengan fitur conditional dan looping ya. Kali ini kita akan bahas JavaScript event handler, kemudian ada function dan juga bekerja dengan dokumen object model. Nah, JavaScript ya, mungkin di sini kita kenal JavaScript event ya. Event itu untuk kejadian ya. Jadi contohnya event ini adalah menggambarkan bagaimana dokumen HTML nanti digunakan untuk interaksi user ya. Apa yang akan atau sedang dilakukan terhadap halaman web atau UI web ya. Nah, contoh sederhananya misalkan bagaimana nanti halaman web diakses, di load, kemudian ada saat input text pada form atau saat tekan tombol button misalkan. Ini adalah event. Nah, eventnya nanti sudah ada beberapa event yang bisa digunakan untuk interaksi ya. Contoh sederhananya eventnya adalah di sini di button ya. Saat diklik button ini akan menjalankan sesuatu. Contohnya di sini akan menjalankan fungsi hello. Nah, ini ada beberapa button yang sudah atau event yang sudah ada yang bisa kita gunakan, di antaranya on click. Nanti ketika mengklik sesuatu ya bisa berupa tombol atau apa namanya misalkan komponen dari form ya, atau lagi button checkbox dan seterusnya. Ini bisa digunakan, objek-objeknya ada di sini ya. Mouse over ketika mouse-nya melewati suatu area misalkan ya, atau ketika hyperlink ya itu bisa juga digunakan misalkan ya, on mouse on terus on load ketika objek selesai di load ya, nanti contohnya dokumen atau Windows. Nah, ini ada beberapa event yang bisa digunakan nanti ya. Yang sering digunakan sih sepertinya ada on click, on mouse over, on mouse out ya, on load juga sering digunakan, nanti on submit juga ini ya, sering digunakan untuk tombol submit form ya. Nah, ini contohnya misalkan ketika bayangkan ketika mengklik tombol submit ketika button subscribe gitu. Oke, nanti untuk menjalankan event nanti biasanya kita define suatu fungsi. Ya, ini kita masuk ke fungsi dulu ya. Fungsi ini nanti anatominya seperti ini, ada nama fungsi, ya, identifier ya. Jadi nanti aturannya tidak boleh kata kunci yang sudah ada dan juga harus awalnya huruf gitu ya, tidak boleh angka. Nah, bisa ada nanti opsional ada parameter di sini bisa sampai 3 atau 1 atau bahkan tidak ada parameter sekali. Ini ada bracket kurang buka, kurang tutup. Nah, ini contoh sederhana, contohnya function grade. Nah, ini fungsi grade ini nanti di sini kurang buka, kurang tutup, nanti codingannya ada di sini. Nah, cara mainnya tinggal panggil aja dalam coding yang sama itu grade misalkan. Dia akan memanggil fungsi ini. Nah, kemudian fungsi dengan argumen, misalnya di sini ada argumennya nih, ya. Ya. Nanti dipanggil grade nama, nanti dia akan menjalankan argumennya diolah di dalam fungsi. Ya. Nah, contoh ini contoh codingannya, contoh sederhananya. Sini contohnya misalkan codingan untuk salam ya. Langsung salam, nanti akan ada alert gitu ya. Kemudian nah ini seorang kenal, misalkan nanti ada argumennya, nanti dia ada alert gitu. Apalagi dengan argumen jumlah A tambah B. Ya, ini ada return value-nya nih, fungsi dengan nilai balik gitu ya. Baik, saya contohkan aja misalkan di coding programnya kita coba buat. Kita coba buat di sini. Misalkan kita buat namanya web
12 tuh ya. Ini seperti biasa doctype NL, pada language ID nya, ini ada heading head, ada body. Contohnya seperti ini. Kita buatkan kerangkanya, misalkan kita ingin membuat event ya, contohnya button aja deh, button. Ketika diklik ya kan, tekan saya kan. Ini button bisa kita kasih on click gitu ya. Misalkan apa, jalankan sesuatu ya. Hello misalkan. Nah, hello ini adalah fungsi yang harus kita define di JavaScript, di heading script ya. Kita bikin function hello. Dan fungsinya adalah apa di sini, misalkan hello aja, hello apa kabar. Lalu kita akses, boleh pakai Chrome juga, Firefox boleh, Chrome boleh. Saya coba pakai Chrome dulu deh. Chrome ya, terus ini ya, nanti ada tombol kalau ingin cetak inspect elemen juga boleh, inspect sebelah kanan ya. Konsol ya, ini nggak apa-apa, ini abaikan aja, pastikan di reload aja, di sini akan muncul ya. Tekan saya klik, nah ini nanti ada upload. Nah, ini contoh dia menjalankan fungsi apa tadi, hello. Misalkan fungsinya dengan argumen, ini juga nih fungsinya dengan argumen kan? Kasih salam nama misalkan gitu ya, misalkan console log nah, nama saya plus nama gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya apa nih? Ya udah, kita panggil aja functionnya di sini. Di button lagi misalkan button on click. Lalu ini kutip satu boleh. Ini button kedua. Button ini kalau teman nanti akan cetak ini apa kabar ini tadi klub ya. Oh sorry, bukan hello tapi salam. Nah ini nama saya Andi gitu ya. Oke gitu ya. Nanti contoh lain fungsi dengan argumen, function, jumlah dan A sama B dibutuhkan. Silakan di sini betul let C sama dengan A tambah B, betul C ya. Nanti kalau ingin diklik misalkan atau di konsol aja di sini, menggunakan konsol log misalkan 8 tambah 9 dengan udah jumlah 8 sama 9 contohnya gitu. Oke di sini kita reload 8 tambah 9 17 contohnya gitu ya. Jadi fungsi dengan argumen seperti itu. Oke itu event ya, eventnya nanti ada beberapa ya, bisa di define
Nah, biasanya nanti event dijalankan kaitannya dengan HTML DOM. DOM itu apa sih? DOM itu adalah dokumen objek model. Jadi JavaScript mengakses atau mengubah elemen berdasarkan dokumen HTML. Strukturnya DOM ini seperti ini, dokumen, ada rootnya di sini mulai dari HTML buka sampai HTML tutup. Nah, nanti di situ ada elemen heading, head, ada elemen body. Jadi dua pembagian besar yaitu head sama body. Di dalam body ini nanti ada elemen-elemennya di bawahnya. Nah, ini strukturnya hierarki seperti ini, atau bisa juga di sini ada head, ada body, ya seperti ini. Ada meta, title, link, script itu adanya di head, body itu komponen tag buat tampilan. Ya. Nah, nanti cara menggunakannya adalah nanti di dokumen ada metode-metode yang bisa kita langsung gunakan. Ya. Contohnya misalkan by ID nanti gunakan dokumen get element by ID atau by tag name, by class name juga ada di sini. Nanti ada inner HTML atau itu atau style. Biasanya yang untuk styling CSS sih gunakan style. Contohnya ketika di load maka jalankan sesuatu isi ya. Misalkan di terhadap area ini kita akan jalankan apa nih misalkan ya, misalkan diubah warnanya ya. Berarti kita ambil dulu area ini. Ya. Ini area NF dokumen get element by ID. Area NF ini kita define di atas. Nah, nanti ketika di load pertama kali dia akan kita tambahkan tulisan ini. STP ke gitu. Nah, kita coba ya. Coba di sini saya buat lagi di file baru aja ya. Itu s web 13.4 kita kopas ini di tempat. Oke, ya ini. Nah, contohnya kita ketika akan di load halaman web ini kita akan jalankan sesuatu. Misalkan load, misalkan jalankan isi, misalkan tadi ya terhadap ID tadi ID sama dengan LF ID misalkan ya. Jadi ketika load akan menjalankan fungsi isi. Nah, fungsi isi kita define di sini di scriptnya function isi. Nah, apa yang mau di define? Kita ambil dulu area ini. Ya. Nah, ini saya define dulu di atas saja biar dijadikan variable global let area nf. Nah, ini area dari div buka sampai div tutup namanya area nf. Nah, ini sengaja saya letakkan di luar fungsi karena ini bisa dikenal di dalam fungsi ya. Nanti area nf ini apa sih areanya? Areanya adalah dokumen get element by id. ID-nya adalah nf. Jadi area id ini kita simpan dalam satu variabel namanya area. Nanti bisa kita kenalkan di sini kenalkan styling misalnya. Area nf dot style misalkan apa terhadap backgroundnya misalnya. Ini ada background color, misalkan warnanya apa misalkan yellow misalnya. Area nf juga kita bisa style atau text align enter. Teman-teman text align sama dengan center. Oh ya, satu lagi yang belum dikenalkan adalah kita mau isi belum ada isinya ya. Sudah kita isi aja area nf. Ini isinya adalah apa tadi inner HTML ya. Kita isi teks aja STP terpadu notification. Nah, harusnya ini dulu tadi ya. Oke, ya, nanti akan diisi di sini. Kemudian backgroundnya akan kita styling warnanya yellow, ya, kemudian warnanya center. Gitu ya. Kita akan buat seperti itu. Coba kita tampilkan dulu di browser. 13.html. Contohnya gini. Ya. Center is notified. Nah, yang salah di sini. Teks kalian
centernya harus pakai string ya, kedua. Nah, gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Jadi ketika di load halaman webnya, maka backgroundnya menjadi teks div ini, backgroundnya menjadi kuning. Misalkan kita ingin kenakan kalau di teksnya dilewati, on mouse over, apa yang dilakukan misalkan? Jadi ketika di melewati ini, apa yang terjadi? Ketika mouse over, jadi misalkan kita buat jadi make blue, ya. Nah, berarti kita bikin fungsi ini function make blue, gitu ya. Ya, areanya mau diapakan? Misalkan area editnya kita ubah menjadi style bagian colornya menjadi misalkan blue tadi ya, blue. Area NF stylenya colornya ya, dan color tadi nggak color kemudian white. Coba ya, almost over, jadi almost over back blue. Nah, jadi biru kan, teksnya jadi putih. Nah, kalau keluar balikin lagi warnanya jadi kuning dan warnanya hitam. Ini almost out make yellow. Jadi kita buat lagi function sini, function make yellow. Area NF style background color yellow. Area NF style colornya jadikan hitam, black. Jadi tes lagi di sini ini. Nah, ini JavaScript seperti ini. Jadi kita bisa gunakan elemen style propertinya apa tadi kan. Nah, nanti sini ada bisa juga membuat elemen di dalamnya, menambahkan elemen. Nah, ini juga manipulasi tag di sini kan. Elemen ini bisa digunakan tuh. Nah, ini contoh tadi ya, program yang tadi ini contohnya seperti ini. Oke, kita mau ingin satu soal lagi, misalnya studi kasus hukum jumlah bilangan. Hukum jumlah bilangan. Jadi UI-nya seperti ini. Nah, ada seperti ini. Jadi kita harus bikin form. Ya. Kita bikin aja nanti UI-nya seperti itu. Saya buat baru aja ya. 14.html tag html id balik yang id satu script sini body. Misalkan kita buat form senama id frm 1. Ya, kemudian kita buat tombol input type next value 0 misalkan, id-nya misalkan bil 1. Oke. Kemudian saya tambahkan satu lagi tanda plus misalkan d tanda plus. Kemudian saya tambahkan input lagi text value so jadi 22 ya. Bold lagi type text juga value id
proses 14 ini aja ya. Nah, saya besarkan. Nah, ini kita ingin coba misalkan kalau di 2 nanti jumlahnya langsung 2. Nah, begitu pindah ke sini misalkan 6, pindah ke sini langsung jumlahnya 8. Nah, eventnya apa nih? Nanti kita harus event di sini ya. Apa on change misalnya, on change. Jadi kalau ada perubahan data on change, misalkan apa, jumlahkan on change, jumlahkan. Nah gitu ya. Nah cuman tuh jadi jumlahnya jadi jumlah nih 22 gitu ya. 8 berarti 82 bukan 10. Nah, ini kenapa ya? Kenapa? Karena dia tipe datanya teks ini. Dokumen get aja ngambil tipe data teks. Maka harus kita pakai, kita harus ubah dulu jadi numerik, jadi angka ya. Ya, karena ya, kita buat kalkulator seperti ini ya. Tadi ada try and error, jadi ini gunanya buat apa? Mengambil area ya, kemudian diubah menjadi numerik ya. Nah, kemudian dilakukan operasi penjumlahan, kemudian hasilnya letakkan dalam area build 3 value-nya. Jadi value yang ini nih kosong diganti dengan jumlahnya. Kita coba di sini 11 dikali tambah 6. Oke, itu ya cara coding sederhana untuk belajar JavaScript untuk studi kasus menjumlahkan. Ini ada contoh codingannya dengan lebih simpel lagi seperti ini. Oke, tugas kuliah kalian untuk JavaScript ini ada beberapa, yaitu satu adalah membuat kalkulator. Jadi nanti inputkan buat kalkulator, masukkan nilainya berapa ya, dari rupiah ke mata uang asing ya. Nanti pilih di sini ya, misalkan 100 nanti pilih dolar, maka nilai dolarnya berapa nanti rupiahnya misalkan ya. 10 dolar berarti berapa rupiah gitu ya. Nah ini berikutnya aplikasi chatting, buat chat ya. Oke, chat nanti muncul hello apa kabar, nanti muncul di area ini. Oke, dikerjakan dalam 2 pekan dari sekarang ya. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa ya subscribe, like, and share videonya.